Baiklah, saya akan mendongeng dengan judul dongeng saya Telaga Bidadari. Dahulu kala ada seorang pemuda yang gagah dan tampan. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma mengembara hingga ke hutan. Setibanya di tengah hutan, Awang Sukma menjumpai sebuah pohon yang sangat besar. Dan kemudian ia pun membangun rumahnya di dahan pohon besar itu. Dan setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma pun diangkat menjadi penguasa hutan dan diberi gelar sebagai Datu. Sekali sebulan, Awang Sukma berkeliling hutan. Hingga tiba di sebuah telaga, ia terkejut melihat telaga yang sangat jernih, bersih, dan banyak pohon-pohon rindang di sana. Hingga esok harinya, ia kembali lagi ke telaga tersebut sambil berseluruh. Dan kemudian Awang Sukma mendengar suara percikan air dari telaga. Kemudian ia bergegas mengintip di semak-semak, dan ia pun terkejut melihat para bidadari yang sangat cantik sedang bermain air. Ia pun memperhatikan para bidadari tersebut, tetapi bidadari-bidadari itu tidak mengetahui bahwa ia sedang diintip oleh Datuk. Ketika Datuk sedang mengintip, Datuk pun mengambil salah satu selendang para bidadari itu. Kemudian ia bersembunyi agar tidak dilihat. Tidak sengaja, Datuk tergerakkan daun. Dan ada satu bidadari yang mendengar suara dedaunan runtuh. Ia pun bergegas melihat selendangnya, dan ternyata selendang adiknya, putri bungsu, telah hilang. Kemudian karena hari sudah gelap, para bidadari seharusnya harus pulang ke kayangan, tapi adiknya tidak bisa pulang karena tidak ada selendang. Kakak-kakaknya pun pergi kembali ke kayangan, dan tinggallah adiknya. Adiknya pun ditinggal dengan keadaan menangis. Kemudian Datu perlahan-lahan mendatangi putri bungsu. "Mengapa kamu sedih, putri?" Ia pun menjulurkan tangannya, dan putri bungsu tersebut pun memberi tangannya untuk berdiri. Putri bungsu pun memberitahu kepada Datu bahwa selendangnya telah hilang, diambil. Kemudian mereka bersama-sama mencari selendang itu hingga akhirnya tidak ketemu juga. Dan Datu pun mengatakan kepada putri bungsu, "Maukah engkau pulang bersamaku?" Putri bungsu pun bingung karena tidak ada jalan lain lagi untuk pulang kemana. Putri bungsu pun menerima ajakan Datuk untuk pulang bersamanya ke rumah pohonnya. Setelah lama mereka bersama, mereka pun memutuskan untuk menikah dan menjadi suami istri. Mereka hidup dengan sangat rukun dan damai. Setelah setahun kemudian, putri bungsu pun melahirkan seorang gadis yang sangat cantik. Mereka pun memberi nama Kumalasari. Kumalasari sangat cantik hingga pada akhirnya, ketika putri bungsu pergi ke gudang, ia melihat seekor ayam sedang mengais-ngais padi di gudang mereka. Dan pada akhirnya ayam tersebut menjatuhkan
sebuah bambu. Putri bungsu pun bergegas untuk berniat merapikan bambu yang telah dijatuhkan ayam. Kemudian putri bungsu terkejut karena selendang yang selama ini ia cari ternyata ada di dalam bambu. Dan setelah tahu bahwa selendang itu ada di bambu di rumah Datuk, putri bungsu pun berkata dalam hati, apakah mungkin suamiku yang telah mengambilnya selama ini dan menyembunyikannya di rumah ini? Kemudian ia pun bertekad untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan suaminya karena saking sudah kecewanya. Setelah ia mau pergi ke kayangan, suaminya mencegahnya untuk pergi. Bagaimana dengan putri kita? Kemudian putri bungsu pun mengatakan, jika ia merindukanku, ambillah 7 kemiri, buatlah di dalam sebuah wadah, kemudian goyang-goyangkan wadah tersebut sambil engkau berseluruh, maka aku akan datang untuk menemui anakku. Setelah itu putri bungsu pun langsung pergi ke kayangan untuk kembali bertemu dengan keluarganya di sana. Kemudian Datuk pun sedih. Ia bingung harus melanjutkan hidup seperti apa. Tapi ia sudah merasa bahwa dirinya telah bersalah dan menerima hidupnya yang sekarang. Terima kasih.